Hai guys, pernah gak sih kalian ngerasa kok aku gak putih ya? Kok aku gendut ya? Kok aku gak kurus gitu? Aku gak glowing ya? Dan atau kalian pernah mempertanyakan, kenapa sih kita selalu merasa kurang saat kita tuh gak putih, saat kita tuh gak langsing, saat kita tuh gak glowing gitu? Nah, ini itu semuanya karena standar kecantikan yang ada. Nah, standar kecantikan ini itu bukan muncul dari ruang yang hampa. Di Indonesia, obsesi kulit putih itu tuh punya akar sejarah yang dalam. Sejak era kolonial, warna kulit menjadi stratifikasi sosial. Kulit terang diidentikan dengan kelas bangsawan atau penjajah yang gak bekerja di bawah terik matahari. Sementara orang yang kulitnya gelap dianggap adalah kelas pekerja. Dan narasi ini terus dipelihara hingga hari ini melalui media. Walaupun mungkin makin kesini itu berbeda cara penyampaiannya atau cara pemikirannya gitu, itu beda, tapi itu tetap dipelihara gitu sampai sekarang. Dan di era digital ini, standar ini tuh jadi makin masuk akal atau makin dihidupi gitu karena adanya yang namanya digital imaging. Nah, ini itu adalah filter yang menggunakan algoritma computer vision untuk mengubah struktur wajah secara real time. Kayak sering kita temuin di TikTok, di Instagram, di Snapchat atau dimanapun itu, kita bisa mengedit muka kita gitu. Kita bisa mengubah struktur wajah kita gitu. Dan masalahnya itu, otak kita tuh jadi mulai sulit untuk membedakan mana yang realita dan mana hasil yang manipulasi sosial atau yang hasil manipulasi pixel gitu. Dan kita terus-terusan mengejar standar yang bahkan secara biologis pun itu gak ada gitu loh. Nah, dan seringkali kita tuh menemukan iklan gitu ya, iklan skincare gitu misalnya, di salah satu skincare gitu. Dan industri itu menangkap sebuah keresahan ini lewat iklan ya kan. Kalau kita bedah nih sebuah teks iklan tuh sering menggunakan teknik yang namanya problem solution, dimana mereka akan menunjukkan permasalahannya, kemudian mereka menunjukkan solusinya. Kayak kata-kata seperti kulit kusam atau kulit gelap atau kulit kalian tidak menarik, pakai ini, kayak gitu. Nah, itu adalah digunakan gitu, kalimat itu digunakan untuk menjadi trigger kecemasan mereka yang kemudian akan diikuti dengan solusinya. Kayak misalnya, kulit kalian kusam, mau cerah dalam 7 hari. Nah, contoh seperti itu. Itu akan menjadi manipulasi psikologis manusia agar konsumen merasa produk tersebut itu adalah kebutuhan primernya manusia gitu loh. Dan ini tuh bahaya banget. Kayak ini bisa menipu otak kita dan membuat kita manusia zaman sekarang terus-terusan mengejar kesempurnaan itu loh, mengejar standar kecantikan itu, mengejar kesempurnaan fisik itu yang sebenarnya gak akan pernah sampai untuk ada di kesempurnaan itu gitu loh. Kayak you're beautiful just the way you are. Dan seringkali demi hasil yang instan, banyak orang yang lari ke suplemen diet berbahaya. Contoh, orang gemuk dia pengen cepat kurus dan dia akhirnya memakai suplemen diet yang berbahaya gitu, ataupun dia memakai suntik putih gitu untuk jadi putih gitu, tapi ilegal. Dan itu sangat mengkhawatirkan, dan itu tuh sebenarnya sudah memperingatkan kita gitu. Karena banyak banget obat diet ilegal yang mengandung zat yang mengganggu metabolisme sel. Dan di tingkat molekuler terjadi gangguan reaksi redoks atau reduksi oksidasi, sehingga tubuh mengalami stres oksidatif berlebih. Jadi saat kita memakai suntik kulit putih gitu misalnya, masukin ke sini, akan muncul reaksi redoks yang berlebihan gitu dan memiliki gangguan, sehingga kulit kita justru malah stres dan
jadi kenapa-napa gitu loh. Dan ada juga namanya penghambatan enzim, dimana saat zat asing itu masuk atau zat asing itu bekerja, itu justru bukan melancarkan atau mempertumbuhkan hal yang baik di dalam tubuh kita, justru dia menjadi inhibitor atau penghambat enzim. Contoh, ada enzim yang mau mengatur penyerapan lemak, tapi dia menghambat dan justru merusak sistem pencernaan dan mengganggu homeostatis tubuh, seperti itu. Dan gak cuma itu aja, jika itu terus-terusan masuk ke dalam tubuh kita, zat asing itu terus-terusan masuk, itu akan menyebabkan kerusakan jaringan di kulit kita, dan tubuh akan memberikan respon inflamasi kronis. Dan kalau misalnya ini terus-terusan dan kasusnya semakin berat, zat kimia yang ada di hal-hal yang kalian pakai tadi itu akan memicu radikal bebas yang merusak struktur DNA sel dan menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan, atau bahkan bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit gitu teman-teman. Dan sebenarnya ada satu solusi yang mungkin terlupakan karena kita terlalu fokus mengejar kesempurnaan tersebut, dimana kunci fisik yang prima itu bukan obat-obatannya, tapi gizi seimbang, dimana tubuh itu gak butuh yang namanya shortcut. Gizi seimbang itu akan memastikan tuh kebutuhan kalian. Gizi seimbang itu akan memastikan makronutrien dan mikronutrien yang tersedia untuk regenerasi sel secara alami tanpa zat asing yang perlu masuk dalam tubuh kalian gitu. Dan cantik yang sehat itu adalah hasil dari metabolisme yang berjalan secara normal, bukan metabolisme yang dipaksa bekerja di luar batas tubuh kita dengan zat kimia. Nah, dan kalau misalnya kalian udah terlanjur menjadi korban janji palsu iklan tersebut, dan itu tuh membuat kalian kenapa-napa, ingat, kalian dilindungi oleh hukum. Karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi atau jaminan barang. Jadi kita gak boleh, kayak misalnya ada jaminan 7 hari dan kulit kalian gak kenapa-napa. Kalian tuh dilindungi oleh hukum, karena sebenarnya memang tim produk yang penjualan produk itu gak boleh melebih-lebihkan mengenai produknya tersebut. Dan konsumen itu berhak atas kompensasi atau ganti rugi produk yang digunakan jika kerusakan jaringannya terbukti gitu, atau akan ada gangguan kesehatan. Itu tuh kalian berhak untuk memproses itu lewat jalur hukum gitu. Jadi standar kesempurnaan fisik itu adalah produk industri, tapi kesehatan adalah aset pribadi. Jadi berhenti mengejar filter, berhenti mengejar kesempurnaan, berhenti mengejar kecantikan, tapi mulailah merawat sel tubuh kalian, karena pada akhirnya tubuh kita adalah satu-satunya tempat. Paul Laurence Dunbar's poetry is still powerful today because it talks about feelings we all understand. Here's a simple look at his work in modern context. First one is The Mask, social media versus reality. In his poem, We Wear the Mask, Dunbar writes about hiding pain behind a smile. This is exactly like social media. We often show a perfect life online while hiding our real struggles or sadness from the world. The second one is The Caged Bird, the fight for freedom. In Sympathy, he explains that a bird sings not because it is happy, but because it longs to be free. This represents anyone feeling trapped by unfair rules or society. It reminds us that even when people sing okay, they might still be fighting for their basic rights and mental freedom. The third one is code switching, changing how we speak. Dunbar worked in both formal English and dialect. Many people still do this today. We might talk one way with friends and another way at an office or school just to fit in.